Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai perkembangan terbaru dari Asian Games, kemudian striker timnas, baik itu pemain keturunan ataupun pemain lokal, dan juga kabar dari Pratama Arhan terbaru. Dan di sini pun mendapatkan respon dari pengamat Australia. Dan juga di sini ada beberapa kabar terbaru yang memang ingin saya rangkum menjadi satu, agar nantinya kita semua paham mengenai update timnas di hari ini serta hari selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, kemudian komen dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan melihat bahwa sebenarnya untuk timnas di Asian Games ya, bahwa Indra Safri ini sudah mengatakan bahwa skuad di Asian Games untuk melawan Uzbekistan ini sudah siap 100%. Dari segi pemain striker, kemudian di lini tengah, dan juga di pertahanan itu semuanya sudah siap 100%. Bahkan Coach Indra pun juga mengatakan bahwa akan tampil all out. Artinya yang pertandingan akan dilaksanakan besok pada pukul ini contohnya 15.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melihat sebenarnya Indonesia ini akan mampu tampil bagus atau tidak dengan datangnya Sananta. Jikapun tidak, ya ini adalah sebuah evaluasi yang sangat serius ketika sudah selesai nanti di Asian Games. Tetapi yang jelas apapun yang terjadi, diharapkan Indonesia ini bermain bagus. Karena memang ini menjadi tuntutan ya bagi netizen khususnya, dan juga bagaimana pencapaian timnas di Asian Games, karena kita belum pernah lolos di Asian Games di 8 besar. Artinya jika kita bisa menang melawan Uzbekistan, kita akan mencetak sejarah baru dengan lolos di 8 besar. Oke, untuk saat ini saya melihat tidak ada riwayat cedera dari pemain Indonesia U24 ini, dan diharapkan kekonsistenan saat latihan hari ini itu bisa dipertahankan hingga besok. Nah, kemudian di sini teman-teman saya melihat kabar terbaru lagi ya dari striker timnas Indonesia, termasuk di sini striker keturunan. Nah, saya melihat memang Indonesia saat ini ya kekurangan ya striker. Kita ketahui sebenarnya ada sosok Dimas Derajat, tetapi kita ketahui Dimas Derajat belum bisa tampil maksimal ya karena memang dirinya cedera. Kemudian saya melihat juga sosok Dendi Sulistiawan ini juga belum maksimal penampilannya. Lantaran Dendi ini juga sama, naik turun ya, inkonsisten penampilannya, sehingga Sintayong ini sedikit kebingungan. Bahkan ketika di FIFA Matchday kemarin ya, menurunkan atau memanggil pemain seperti Aji Kusuma dan juga Rian Kurnia, itu juga belum bisa berbicara banyak ya di latihan. Dan juga itu bisa menjadi permasalahan Indonesia saat ini. Tetapi saya melihat seperti sosok Ezra Walian, ini ternyata bisa menjadi pelengkap nantinya. Mengapa demikian? Karena saat ini saya melihat Ezra ini sedang on fire bersama Persib Bandung. Dan menurut saya dengan on fire-nya Ezra ini bisa dicoba bagi Sintayong nanti, baik di FIFA Matchday nantinya ataupun di Piala Asia. Jika memang Ezra ini konsisten, karena saya melihat seperti ini teman-teman. Permainan Ezra ini memang sedikit berbeda ya ketika dirinya di PSM, kemudian di Persib Bandung ketika dilatih oleh Luis Milla, kemudian dilatih saat ini oleh Boyan Hodak. Dirinya di 9 penampilan ya, 9 penampilan bersama Persib dia sudah mengemas 2 gol dan juga 1 assist, dan permainannya ketika dimasukkan itu selalu memberikan kontribusi. Artinya di sini saya melihat dari permasalahan timnas itu kita bisa mencoba ya, atau Sintayong nanti bisa mencoba bagaimana Ezra ini dimainkan kembali. Karena perbedaan yang mencolok menurut saya ya, mengapa Sintayong kemarin tidak mau memanggil Ezra lagi, karena saya melihat Ezra ini tipikal striker yang memang dia ingin selalu memiliki naluri ketika satu kali sentuhan kemudian 1 gol. Itu adalah tipikal Ezra. Dia pun jarang sekali untuk berlari atau menjemput bola, dan juga itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan mengapa Sintayong selalu tidak memanggil Ezra Walian. Tetapi saat ini saya melihat ketika Ezra mampu untuk meningkatkan kualitas diri, dia saat ini menjadi seorang gelandang bertahan yang top, kemudian striker murni yang mampu menjemput bola, dan dia pun juga bisa ditempatkan sebagai sayap kiri.
itu yang terjadi saat ini di Persib. Artinya perubahan dari Ezra Walian ini itu sangat signifikan. Dan Sintayong menurut saya ini juga bolehlah mencoba nanti dipanggil saat melawan Brunei misal. Karena ini bisa menjadi momen yang pas untuk mencoba. Karena saat ini kita sebelum Piala Asia ini harus banyak mencoba uji tanding, kemudian uji kekuatan dan juga uji skuad agar nantinya bisa terbentuk. Dan saat ini menurut saya pengalaman Ezra di Timnas itu juga belum terlalu mentereng. Saya melihat 3 kali bersama tim U23 dan dia hanya mencetak 1 gol. Kemudian untuk di Timnas senior itu dia bermain sebanyak 9 kali laga dan hanya mencetak 2 gol. Nah, di sini pun saya melihat memang Ezra ini harusnya ini bisa dimanfaatkan karena ya menurut saya ya sedikit sia-sia lah, menurut saya sedikit sia-sia jika sosok pemain yang memang jebolan Ajax Amsterdam, kemudian dia juga sudah mengikuti seleksi Newcastle, tetapi tidak dipakai karena ya memang banyak sekali performa Ezra ini yang mendapatkan cibiran oleh netizen. Dan menurut saya untuk on fire saat ini itu bisa dicoba. Nah, udah di sini saya melihat teman-teman ada kabar lagi dari sosok Pratama Arhan. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya Arhan ini sudah mendapatkan konfirmasi ya dari media Korea, dan media Korea tersebut juga sudah sering mengabarkan mengenai berita-berita sepak bola nasional ya atau sepak bola Indonesia, dan berita itu ketika dikabarkan oleh media tersebut itu selalu benar. Salah satu contohnya adalah Asnawi. Nah, Asnawi ketika di Jeonnam Dragons ya kepindahannya, media tersebut selalu mengupdate dan ternyata benar saja. Ketika media tersebut mengatakan hari ini jam ini peresmian, ternyata sosok Asnawi diresmikan oleh Jeonnam. Nah, begitupun dengan sosok ini contohnya Arhan ini, saya melihat juga hampir ada kemiripan dengan Asnawi. Media yang sama, kemudian dia juga menyebut bahwa akan dikontrak oleh Suwon FC, dan di sini pun saya melihat hari ini Arhan sudah memfollow akun Suwon FC. Nah, ini artinya kedekatan antara Asnawi, kemudian Sintayong dan juga Arhan ini akan terjalin di Korea nantinya. Dan di sini pun dengan hijrahnya Arhan di musim depan ya di bulan Januari sesuai habis kontraknya, itu ternyata juga menimbulkan kontra dari beberapa pengamat internasional. Bahkan ya kita ketahui Arhan ini adalah pemain yang spesial ya, pemain yang sangat dimanjakan oleh netizen Indonesia karena kemampuannya, tetapi karena sayangnya pengamat bola ini ya kepada Arhan, dia pun sedikit memprotes atau kontra dengan keputusan Arhan jika harus ke Suwon FC. Nah, di sini adalah Ben Griffiths ya. Ben Griffiths ini adalah salah satu pengamat terbaik yang ada di Australia. Dia pun mengomentari seperti ini. Arhan boleh saja pindah ke Korea, tetapi harus ada jaminan bagi klub tersebut untuk menampilkan Arhan. Jangan hanya digunakan sebagai strategi marketing saja. Karena apa? Itu akan merusak mentalitas pemain muda Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang suka bola, kemudian mayoritas penduduk Indonesia yang memang mengidolakan satu pemain yang memang itu memiliki talenta, itu jangan sampai dimanfaatkan oleh klub sebagai bahan marketing. Nah, itu yang memang saat ini diantisipasi oleh Ben Griffiths ini, karena dia tahu Arhan ini adalah bintang sepak bola yang sangat bagus, bintang sepak bola yang sangat sulit ditemukan di negara-negara lain karena lemparannya itu sangat unik dan itu pun jarang dimiliki oleh pemain-pemain sekelas profesional ya. Dan Arhan itu sudah bisa melakukan, dan saya pun jika seperti itu statementnya, saya pun juga setuju. Artinya di sini saya melihat harus ada jaminan klub mana nanti yang mengontrak Arhan itu harus memiliki jaminan dari satu musim itu berapa kali Arhan dimainkan, dan menurut saya di klausul kontrak itu bisa dibuat itu sebagai kontrak tambahan. Nah, itu juga ada teman-teman, dan di sini pun saya melihat bahwa Arhan bisa seperti itu agar ya pengalaman dirinya di Tokyo Verdy itu tidak terulang lagi.
di klub barunya, dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan persiapan timnas? Apakah kalian yakin Indonesia nanti bisa mengalahkan Uzbekistan? Kemudian untuk striker kita ya yakni Ezra Walian, apakah kalian setuju untuk kembali ke timnas lagi, dan juga sosok Pratama Arhan? Semua itu sudah saya rangkum, silahkan kalian berikan komentar di kolom komentar.